apa kabar? Ketemu lagi di Cerita Indah. Kali ini spesial Hari Ibu. Kita akan bicara mengenai ibu pekerja dan ibu rumah tangga. Hari ini, 22 Desember, diperingati sebagai Hari Ibu. Sejarahnya, hari ini tahun 1938 diadakan Kongres Perempuan di Yogyakarta. Ini adalah momentum kebangkitan perjuangan perempuan dalam melibatkan diri pada kemerdekaan Republik Indonesia dan momentum perempuan untuk perbaikan kualitas hidupnya. Dan ngomong-ngomong soal perempuan, salah satu peran perempuan adalah menjadi ibu, baik itu menjadi ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja. Kali ini kita akan bicara mengenai ibu rumah tangga atau ibu bekerja. Mungkin Anda sering mendapat nyinyiran ya dari ibu-ibu lainnya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya di rumah aja? Atau sebaliknya, ngapain sih kerja? Nanti anaknya nggak ada yang ngurus, anaknya kurang perhatian, nanti anaknya beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. 80 tahun yang lalu perempuan Indonesia mengadakan Kongres Perempuan di Yogyakarta. Itu saling support satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Hari gini masih nyinyir, mom shaming, oh my god, please. Yuk mulai dari sekarang kita menghargai keputusan para ibu, entah itu mereka ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga. Hargai setiap keputusan-keputusan mereka. Nggak cuma sekedar bekerja atau di rumah aja sih, banyak pilihan, misalnya cara melahirkan. Mau sesar, mau normal, mau daycare, mau orang tua, mertua atau pengasuh, mau empasi instan atau homemade. Mungkin Anda juga mau sekolah lagi atau enggak, mau tinggi berat badan anak gitu ya. Banyak hal yang menjadi pilihan-pilihan ibu. Yang pasti pilihan itu adalah yang terbaik untuk ibu dan keluarga dan anak. Jadi nggak ada salahnya ya kalau misalnya Anda punya pilihan yang berbeda dengan ibu lainnya. Karena tidak ada parenting style yang pakem secara universal. Apa yang baik untuk kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, belum tentu baik untuk anak orang lain atau keluarga orang lain. Jadi ibu itu udah susah bun. Jadi jangan nyinyir ya ke ibu-ibu yang lain, oke? Nah, balik lagi soal pilihan ibu bekerja atau ibu rumah tangga. Pasti ada plus dan minusnya, pasti ada resikonya. Karena saya sebagai ibu bekerja, kadang-kadang saya juga merasa bersalah, merasa galau ketika ninggalin anak di rumah. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk Anda ibu bekerja supaya nggak galau dan nggak ngerasa bersalah. Mau denger? Kita simak ya tipsnya ya. Yang pertama adalah support system yang terpercaya oleh ibu bekerja. Baik itu orang tua, mertua, suami, atau daycare, atau pengasuh. Dan yang paling penting adalah belajar percaya dengan mereka. Karena kalau kita nggak belajar percaya sama mereka, pasti hati kita nggak tenang. Pada saat kita kerja juga jadinya nggak tenang, bun. Tips yang kedua adalah bikin to-do list atau manajemen waktu. Selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita selesaikan di kantor. Kalau bisa sih, jangan bawa pekerjaan di rumah. Karena ketika kita sudah sampai di rumah, itu artinya waktu kita sepenuhnya bersama dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita punya waktu yang terbatas dengan mereka. Sehingga kita perlu memaksimalkan waktu kita yang ada di rumah untuk mereka. Tips yang ketiga adalah kembali ingat apa tujuan kita bekerja. Kita perlu sering-sering untuk mengafirmasi diri kita secara positif, alasan kenapa kita bekerja. Misalnya karena kita ingin menambah penghasilan, atau misalnya juga karena kita ingin mengaktualisasi diri. Yang keempat, bawa hadiah kecil untuk anak-anak kita. Sesimpel aja sih bun, misalnya bawain susu, kemasan, bawain snack, cemilan anak. Kita masukin ke dalam kotak kecil yang bisa jadi seolah-olah itu hadiah, padahal ya isinya cuma snack atau cuma susu kemasan. Tapi percaya deh, kalau kita berinya dengan exciting, seolah-olah itu hadiah yang besar, mereka juga pasti akan exciting menerimanya. Tips berikutnya adalah video call. Boleh kok bun kalau misalnya kita mau video call anak kita, tapi jangan terlalu sering ya, karena bisa melatih mereka supaya mandiri bun. Tips berikutnya adalah siapkan meal plan mereka bun.
Dari mulai sarapan sampai makan siang atau snack sorenya. Sehingga kita nggak perlu khawatir apa yang mereka makan pasti sudah terjamin karena kita sendiri yang menyiapkannya. Dan yang terakhir adalah abaikan suara-suara sumbang atau suara-suara negatif di sekitar kita. Fokus pada pilihan kita. Kalau kita sudah menetapkan diri untuk menjadi ibu yang bekerja, ya sudah, lakukan itu dengan sebaik mungkin dan sepenuh hati. Percaya kok, karena ada sesuatu yang positif juga sih Bun. Kalau misalnya kita jadi ibu yang bekerja, anak kita pasti jauh lebih mandiri. Kenapa? Karena anak terbiasa tidak selalu dekat dengan kita. Dan yang berikutnya juga kita punya waktu yang maksimal dengan anak kita. Waktu yang sedikit yang mungkin kita punya saat kita pulang ke rumah itu justru menjadi waktu yang berkualitas buat anak-anak kita. Akhirnya, selamat Hari Ibu untuk Anda semuanya. Menjadi ibu adalah salah satu peran perempuan. Masih banyak peran-peran yang lain yang bisa kita support. Peran menjadi istri, peran menjadi teman atau sahabat, peran dengan organisasi yang kita ikuti. Jadi ibu hanya salah satu peran aja, jangan hanya stuck di situ aja. Fokus pada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Ingat, ibu yang bahagia melahirkan anak-anak yang bahagia. Selamat Hari Ibu!